Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samagum Perdana, NIM 19650069 dari kelas B. Di sini saya akan mencoba mendeskripsikan dua buah jurnal yang berkaitan dengan forward chaining dan backward chaining. Jurnal pertama berjudul Sistem Pakar Penentuan Bakat Anak dengan menggunakan metode forward chaining dengan penulis yaitu terdiri dari 3 orang, Feby Nur Salisah, Leonie Lydia, dan Sarjon David. Abstrak. Saat ini masih banyak orang tua yang belum mengetahui bakat pada anak mereka. Sedikitnya jumlah pakar untuk berkonsultasi merupakan salah satu penyebab hal ini. Penelitian ini menggunakan sistem pakar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem pakar akan memindahkan kemampuan pakar tersebut ke dalam komputer. Bakat-bakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakat anak menurut standar USOE Amerika. Untuk mesin inferensi penelitian ini menggunakan forward chaining. Anak-anak yang diidentifikasi bakatnya adalah anak TK usia 4-6 tahun. Hasil analisa menunjukkan bahwa sistem pakar ini membutuhkan 27 indikator, 83 variabel, dan 33 rule. Berdasarkan hasil percobaan sistem pakar ini berhasil mengidentifikasi bakat anak. Kemudian pendahuluan. Identifikasi bakat anak merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Hal ini dikarenakan setiap anak memerlukan program pendidikan yang sesuai dengan bakat mereka masing-masing, sehingga dapat mengembangkan dan menggunakan bakat mereka secara maksimal. Lucy mengatakan bahwa di sekolah ditemukan kurang lebih 40% anak berbakat yang tidak mampu berprestasi sesuai dengan kemampuan mereka sehingga tergolong sebagai anak kurang berprestasi. Saat ini masih banyak orang tua dan guru sebagai penanggung jawab dalam keberlangsungan pendidikan anak yang belum mengetahui bakat pada anak mereka. Terbatasnya jumlah pakar untuk berkonsultasi tentang bakat anak merupakan salah satu penyebab hal ini. Penelitian ini menggunakan sistem pakar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem pakar bisa digunakan karena sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran untuk pemecahan masalah. Akan memindahkan kemampuan pakar tersebut ke dalam komputer. Kelompok anak yang digunakan pada penelitian ini adalah anak taman kanak-kanak dengan usia 4-6 tahun. Kelompok usia tersebut dipilih karena menurut Sentrock dan Yusen, pada usia tersebut merupakan masa yang penting untuk meletakkan dasar bagi seseorang di masa dewasa. Bakat-bakat yang akan diidentifikasi pada penelitian ini adalah bakat-bakat menurut US Office of Education Amerika. Penelitian ini menggunakan forward chaining untuk mesin inferensi di sistem pakar yang dibangun. Teknik inferensi ini dipilih karena teknik ini telah sukses digunakan untuk sistem pakar pada berbagai bidang. Yang berikutnya adalah kajian literatur. Pertama, sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang meniru kemampuan beberapa pakar di bidang tertentu dalam memecahkan masalah seperti para pakar tersebut memecahkan masalah dalam bidangnya. Proses peniruan tersebut melibatkan 4 hal, yaitu akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, inferensi pengetahuan, dan pemindahan pengetahuan ke pengguna. Berikutnya forward chaining. Inferensi merupakan kemampuan Inferensi merupakan kumpulan prosedur yang bertujuan untuk melakukan penalaran. Inferensi tersebut diimplementasikan di mesin inferensi. Mesin ini berfungsi untuk mengambil kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan yang dimilikinya. Salah satu teknik inferensi yang sering digunakan adalah forward chaining. Forward chaining atau sering juga disebut bottom up reasoning adalah cara penarikan kesimpulan yang dimulai dengan data atau fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju ke kesimpulan. Pada teknik ini data digunakan sebagai penentu aturan mana yang harus dijalankan. Kemudian aturan tersebut dijalankan. Berikutnya adalah bakat anak. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang bisa bersifat umum atau khusus. Perbedaan bakat anak bisa dilihat dari berbagai aspek seperti IQ, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kondisi fisik, pengalaman, perkembangan, dan interaksi sosial. Ada 6 bakat menurut US Office of Education Amerika yaitu 1. Intelektual umum, akademik khusus, berpikir kreatif produktif, kemampuan memimpin, bidang seni dan pertunjukan, dan kemampuan psikomotor. Untuk metode penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi 3 buah tahap, yaitu tahap inisialisasi, tahap analisa dan perencanaan,
dan tahap implementasi dan pengujian. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 1. Berikut adalah gambar satunya. Tahap pertama adalah tahap inisialisasi. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dengan cara mewawancarai pakar psikologi anak, guru taman kanak-kanak, dan orang tua. Identifikasi masalah juga dilakukan melalui studi pustaka terhadap buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan bakat anak. Setelah itu dilakukan analisis dari hasil identifikasi masalah untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup dari penelitian ini. Tahap kedua adalah tahap analisa dan perancangan. Pada tahap ini dianalisa kriteria untuk setiap bakat anak yang digunakan. Setelah itu dianalisa variabel-variabel yang dibutuhkan dari kriteria yang dihasilkan. Hal terakhir yang dilakukan pada tahap ini adalah perancangan aturan-aturan rule yang dibutuhkan untuk sistem pakar ini. Tahap terakhir yaitu tahap implementasi dan pengujian. Pada tahap ini dibuat sistem pakar berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat di tahap kedua. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap sistem pakar dengan cara mengukur akurasi dari sistem pakar. Akurasi dihitung dengan cara membandingkan antara hasil pendeteksian bakat yang dilakukan oleh sistem pakar dan hasil pendeteksian bakat yang dilakukan oleh pakar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan rumus berikut ini. Akurasi sama dengan jumlah benar per jumlah data dikali 100. Jumlah benar adalah jumlah hasil pendeteksian bakat yang sama antara yang dilakukan sistem pakar yang dilakukan oleh pakar. Jumlah data yang digunakan adalah 100 buah yang didapat dari TK Negeri Pembina 2 Pekanbaru. Berikutnya adalah hasil pembahasan. Hasil analisa. Berdasarkan hasil analisa untuk mengidentifikasi bakat anak menurut standar USOI Amerika, diperlukan 27 indikator, 83 variabel, dan 33 aturan. Tabel pertama di sini dapat dilihat terdapat kode K1 sampai K6 dengan kriteria bakat anak yang dilampirkan sebagai berikut, dapat dilihat. Kemudian tabel kedua berikutnya adalah daftar di indikator yang digunakan untuk mendeteksi bakat anak menurut standar USOI Amerika yang terdiri dari kode I1 sampai dengan I27. Untuk indikator bakat anaknya memiliki deskripsi masing-masing seperti berikut. Kemudian bakat anak intelektual umum KI memerlukan 14 buah variabel dalam pengidentifikasiannya. Untuk lebih jelas, perhatikan pada tabel 3 ini yang terdiri dari C1 sampai dengan C14 dengan deskripsi masing-masing. Bakat anak akademi khusus atau K2 memerlukan 11 buah variabel dalam pengidentifikasiannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel 4 berikut yang terdiri dari kode C15 sampai dengan C25 dengan deskripsi variabel bakat anak yang berbeda-beda. Berikutnya adalah bakat anak berpikir kreatif dan produktif atau K3 memerlukan 23 variabel dalam pengidentifikasiannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut yang terdiri dari kode C26 sampai dengan kode C48 dengan deskripsi masing-masing kode yang berbeda-beda. Bakat anak kepemimpinan K4 memerlukan 14 buah variabel dalam pengidentifikasiannya. Untuk lebih jelasnya ada pada tabel berikut, yaitu terdiri dari kode C49 sampai dengan kode C62 dengan deskripsi variabel bakat anak yang berbeda-beda. Kemudian bakat anak seni visual dan pertunjukan kali memerlukan 7 buah variabel dalam pengidentifikasian. Untuk lebih jelasnya perhatikan pada tabel 7 ini dengan kode dari C63 sampai dengan C69 dan deskripsi dari variabel bakatnya yang berbeda-beda. Nah, bakat anak psikomotorik karena memerlukan 14 buah variabel dalam pengidentifikasiannya. Untuk lebih jelasnya berikut adalah susunan atau aturan rule-nya. Jadi di sini terdapat nomor yang isinya berupa aturan if, and then. Jadi pada susunan aturannya yaitu terdapat if, kemudian kode terdiri dari 3 buah kode dan menghasilkan kode i seperti berikut. Implementasi gambar 2 adalah antarmuka form identifikasi bakat.
Kemudian implementasi. Gambar 2 adalah antarmuka form identifikasi bakat anak. Form ini berfungsi sebagai tempat memasukkan variabel bakat anak oleh pengguna. Setelah pengguna memilih variabel-variabel yang ada pada anak, maka pengguna menekan tombol periksa konsultasi untuk melihat hasil identifikasi bakat anak. Pada sistem akan dilakukan inferensi dengan metode forward chaining untuk menentukan bakat anak. Setelah itu, pada tampilan akan muncul form seperti pada gambar 3 berikut ini. Kesimpulan, hasil analisa menunjukkan bahwa sistem pakar ini memerlukan 27 indikator, 83 variabel dan 33 rule. Mesin inferensi forward chaining berhasil digunakan untuk mengidentifikasi bakat anak menurut standar USOA Amerika. Untuk referensinya berikut ada daftar pustaka dari jurnal pertama. Seperti berikut ini. Kemudian, jurnal kedua. Jurnal kedua yaitu implementasi inferensi backward chaining untuk mengetahui kerusakan monitor komputer. Penulisnya yaitu Muhammad Daria. Abstrak. Saat ini komputer semakin dibutuhkan karena tidak dapat dipungkiri lagi dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang cukup besar di berbagai bidang. Tetapi pengguna komputer sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya suatu pekerjaan terutama yang berhubungan langsung dengan komputer. Hal ini disebabkan komputer yang digunakan mengalami trouble atau rusak, yang mungkin kerusakan tersebut berasal dari komponen hardware ataupun softwarenya. Dan yang menjadi masalah lagi adalah penanganan komputer oleh bagian teknis atau maintenance pemeliharaan sangat lambat. Hal ini mengakibatkan suatu pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya, sehingga tujuan perusahaan atau instansi tidak tercapai. Dalam studi kasus ini akan dibahas adalah proses inferensi backward chaining untuk melacak kerusakan monitor komputer. Pendahuluan. Inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan kemajuan dalam sistem informasi secara komputerisasi. Dampaknya adalah kegiatan dalam pengolahan dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara mudah, cepat dan efektif serta efisien. Demikian juga halnya dalam bidang komputer baik itu hardware maupun software yang secara dinamis terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dewasa ini kemajuan di bidang ilmu komputer melaju sangat pesat dan telah memberikan manfaat dan kontribusi bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, salah satunya untuk mendeteksi kerusakan monitor komputer. Saat ini komputer semakin dibutuhkan karena tidak dapat dipungkiri lagi dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang cukup besar di berbagai bidang. Tetapi pengguna komputer sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya suatu pekerjaan terutama yang berhubungan langsung dengan komputer. Hal ini disebabkan komputer yang digunakan mengalami trouble atau rusak, yang mungkin kerusakan tersebut berasal dari komponen hardware ataupun softwarenya. Dan yang menjadi masalah lagi adalah penanganan komputer oleh bagian teknisi atau maintenance sangat lambat. Hal ini mengakibatkan suatu pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya sehingga tujuan perusahaan atau instansi tidak tercapai. Mesin inferensi. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace dan untuk memformulasikan kesimpulan. Kebanyakan sistem pakar berbasis aturan menggunakan strategi inferensi yang dinamakan modus ponens. Berdasarkan strategi ini, jika terdapat aturan if A dan B, dan jika diketahui bahwa A benar, maka dapat disimpulkan bahwa B juga benar. Strategi inferensi modus ponens dinyatakan dalam bentuk A N A B, B dengan A dan A B adalah proposisi dalam basis pengetahuan. Terdapat dua pendekatan untuk mengontrol inferensi dalam sistem pakar berbasis aturan, yaitu pelacakan ke belakang backward chaining dan pelacakan ke depan forward chaining. Pelacakan ke belakang adalah pendekatan yang dimotori tujuan goal driven. Dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari tujuan, selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut untuk kesimpulannya. Selanjutnya proses pelacakan menggunakan premis untuk aturan tersebut sebagai tujuan baru dan mencari aturan lain dengan tujuan baru sebagai kesimpulannya. Proses berlanjut sampai semua kemungkinan ditemukan. Backward chaining. Runut balik atau backward chaining merupakan strategi pencarian yang arahnya kebalikan dari
runut maju atau forward chaining. Merupakan strategi pencarian yang arahnya kebalikan dari runut maju atau forward chaining. Proses pencarian dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulan yang menjadi solusi permasalahan yang dihadapi. Mesin inferensi mencari kaidah-kaidah dalam basis pengetahuan yang kesimpulannya merupakan solusi yang ingin dicapai. Kemudian dari kaidah-kaidah yang diperoleh masing-masing kesimpulan dirunut balik jalur yang mengarah ke kesimpulan tersebut jika informasi-informasi atau nilai dari atribut-atribut yang mengarah ke kesimpulan tersebut sesuai dengan data yang diberikan, maka kesimpulan tersebut merupakan solusi. Berikut adalah contohnya, yaitu observasi 1, observasi 2 yang terdiri dari 4 observasi 1, 2, 3, dan 4 yang menghasilkan 3 buah kaidah, yaitu kaidah ABC yang terdiri dari fakta 1, 2, 3 yang kemudian terdiri dari kaidah D, kaidah E yang berasal dari tujuan. Jadi bisa dilihat di sini kalau tujuan tersebut akan menghasilkan kaidah DE, fakta 1, 2, 3 buah fakta, 3 buah kaidah, dan berujung pada 4 buah observasi. Seperti pada diagram berikut. Kemudian desain rule. Perencanaan rule pada sistem ini menggunakan metode backward chaining. Metode ini memulai inferensi goal. Fakta tentang aturan kategori, jenis, dan ciri kerusakan komputer diperoleh dari database, dan pengguna sistem memilih komponen komputer yang bermasalah dengan memasukkan jenis dan ciri kerusakan pada interface pengguna. Di dalam sistem atau aplikasi ini, data masing-masing komponen dan bagian-bagian yang bermasalah, baik itu software maupun hardware, disajikan dalam bentuk tipe struktur data yang diimplementasikan menggunakan program seperti Borland DP, C++, atau Development Tool Visual Basic. Daftar aturan yang disajikan pada tabel berikut ini adalah rancangan dari sistem. Sistem ini hanya diperlihatkan sebagai dari rule yang ada, karena jumlahnya yang dicari jika tidak sesuai maka kesimpulan tersebut karena jumlahnya cukup banyak. Sebagai sampel dari komponen-komponen dari komputer, yaitu monitor yang akan dilakukan perbaikan dan perawatan, dapat dilihat pada tabel 1. Berikut ada tabel satunya yang terdiri dari rule jika, maka. Di sini adalah kondisi aksinya dapat dilihat, dan berikut adalah diagram atau struktur dasar rule based expert system. Jadi di sini terdapat timbal balik antara knowledge based rule if then dan database fact dari interface engine, explanation facilities, user interface, dan user. Sistem pakar berbasis aturan rule based expert system adalah sistem pakar yang menggunakan kaidah atau aturan rule untuk mempresentasikan pengetahuan di dalam basis pengetahuannya. Suatu rule terdiri atas dua bagian, yaitu attendance, yaitu bagian yang mengekspresikan suatu atau premis, konsekuen, yaitu bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premis bernilai benar. Dalam kurung pernyataan berawal then. Misalnya, if hari mendung, then akan turun hujan. Konsekuensi atau konklusi pada bagian then akan dinyatakan benar jika bagian if pada sistem tersebut juga benar. Berikutnya adalah implementasi backward chaining. Berikut ini pengimplementasian sistem inferensi menggunakan backward chaining untuk mendeteksi kerusakan monitor dalam penyelesaian troubleshooting. Yang menjadi goal utama adalah monitor tidak berfungsi. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Identifikasi konklusi sebagai goal utama. Cari konklusi list untuk pengisian pertama sekali dari nama konklusi jika ketemu. Tempatkan rule pada conclusion state berdasarkan nomor rule dan satu yang mempresentasikan nomor klausa. Jika tujuan utama tidak ditemukan, maka inferensi engine akan mencari sebuah tujuan baru yang dijadikan
Jika tujuan utama tidak ditemukan, maka inferensi engine akan mencari sebuah tujuan baru yang dijadikan subgoal untuk menemukan if part dari sebuah rule. Kemudian knowledge base akan mencocokkan lagi aturan-aturan sehingga menemukan subgoal. Selanjutnya inference engine akan mengulang kembali proses pencarian rule hingga tidak menemukan rule di dalam knowledge base. Berikut ini sebagai contoh kasus menggunakan metode inferensi backward chaining untuk menelusuri kerusakan monitor dengan menggunakan rule base yang memiliki rule-rule sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel kedua. Berikut adalah tabel keduanya. Tabel kedua atau knowledge base berisi himpunan aturan yang berhubungan dengan kerusakan komputer, pencarian bagian kerusakan, jenis kerusakan, dan gejala kerusakan. Knowledge base ini terdiri dari dua elemen dasar, yaitu fakta dan rules. Sebagai langkah awal pemecahan masalah dengan cara menemukan fakta-fakta yang sesuai dengan rule di atas. Selanjutnya menyusun data fakta dan menganalisasi dengan menggunakan variabel-variabel. Fakta-fakta tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Berikut adalah kode dan faktanya. Tabel 3 atau database fakta-fakta A, B, C, D, dan E, yaitu yang diberikan untuk pemecahan masalah yang berupa data-data variabel kategori kerusakan, jenis kerusakan, gejala kerusakan, dan deteksi kerusakan. Kemudian oleh inference engine dilakukan eksekusi data dengan mencocokkan knowledge base if then yang telah dibuat dengan fakta-fakta yang tersimpan di dalam database. Tabel 4 atau database memuat fakta-fakta A, B, C, D, E, U, dan V, dan W yang diberikan pemakai, yaitu berupa data-data variabel kategori kerusakan, jenis kerusakan, gejala kerusakan, dan deteksi kerusakan. Pada tabel ini telah terjadi penambahan fakta-fakta baru yaitu U, V, dan W. Karena telah terjadi eksekusi terhadap data-data yang terdapat pada knowledge base. Berikut adalah tabel 4 yang terdiri dari kode dan fakta-faktanya. Dan ini adalah proses dari eksekusi backward chaining. Pada proses eksekusi ini dapat dilihat masing-masing database terdiri dari kode-kode dan berikutnya terdapat knowledge base. Untuk pembuktian inference engine, metode backward chaining dalam mengeksekusi data dari knowledge base dalam rangka pengambilan keputusan untuk mendapatkan goal yang diinginkan akan ditunjukkan dengan gambar 3. Seperti berikut. Berikut adalah gambar 3-nya. Dari hasil eksekusi inferensi backward chaining dapat digambarkan dengan pola pemodelan yang dinyatakan oleh gambar 3. Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan dan pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan dan dengan kata lain penilaian dimulai dari hipotesis terlebih dahulu. Dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut dicari fakta-fakta yang ada dalam knowledge base seperti dilihat pada tabel 4.8. Terdapat 5 buah aturan yang tersimpan dalam knowledge base. Fakta awal yang diberikan adalah A, artinya A bernilai benar. Setelah dilakukan eksekusi dapat dibuktikan bahwa hipotesis W adalah bernilai benar. Berikut adalah contoh diagramnya, yaitu alur inferensi backward chaining. Kesimpulan, berdasarkan uraian pada babak sebelumnya dan setelah melakukan pembahasan, perancangan dan implementasi, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Perangkat lunak yang dirancang dengan rule-based expert system digunakan untuk mengetahui kerusakan monitor komputer, sehingga dapat membantu para teknisi komputer dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kerusakan monitor komputer dan sekaligus memberikan solusi pemecahan masalah secara cepat dan tepat. Sistem pakar yang diimplementasikan menggunakan inferensi backward chaining akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada dalam knowledge base, yang kemampuannya hampir menyerupai seorang pakar komputer dalam
mencari dan memberikan petunjuk mengenai berbagai masalah yang terjadi pada monitor komputer. 3. Implementasi inferensi backward chaining untuk mengetahui kerusakan komputer dapat dirancang dengan program Borland DLP, bahasa program C++, atau Developmental Visual Basic 6.0, sehingga dapat menampilkan menu-menu sederhana sehingga dapat digunakan oleh siapapun yang membutuhkannya, baik itu oleh teknisi, masyarakat umum, lembaga, atau individu karena cara menggunakannya sangat mudah, tidak perlu menguasai keahlian khusus tentang monitor komputer. Berikut adalah daftar pustakanya. Dari kedua jurnal ini dapat saya tarik perbedaan, yaitu selain dari perbedaan dari implementasi metode forward chaining dan backward chainingnya, yaitu jika yang pertama mengimplementasikan metode forward chaining dalam penentuan bakat anak, dan yang kedua yaitu implementasi dari metode backward chaining untuk mengetahui kerusakan monitor komputer. Di sini juga dapat ditarik perbedaan, yaitu forward chaining merupakan metode inferensi yang dapat digambarkan secara logis sebagai aplikasi berulang dari modus ponens. Forward chaining adalah strategi implementasi yang populer untuk sistem pakar, sistem aturan bisnis dan produksi. Forward chaining dimulai dengan data driven. Artinya semua data dan aturan akan ditelusuri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebalikan dari forward chaining adalah backward chaining yang merupakan metode inferensi yang dilakukan untuk bidang kecerdasan buatan yang dimulai dengan pendekatan tujuan atau goal oriented atau hipotesa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.